Yuk, silakan pertanyaan. Ini bang, saya bang. Eko, Ya. bang. Siapa nama lu? Eko bang. Paling nanya soal ini, kayaknya teman-teman di komunitas udah mulai pada malas nulis nih bang. Goblok semuanya. Terus. Tapi kadang komik itu sepi kan, satu komiknya yang nggak ada, yang biasanya naik nggak ada, terus karena penonton juga nggak ada, akhirnya malas-malasan. Corona juga. Baru sekarang dong Anda corona. Mungkin apa masukan buat teman-teman biar semangat nulis lagi gitu. Bingung juga gimana cara ngumpulinnya lagi gitu. Bingung arahnya kemana nih komunitas. Tetap ada ngumpulnya tetap. Tapi Ya. Ini mah tongkrongan bukan komunitas stand up ini mah. Anda kalau ngumpul ngapain, mabok ya Anda ya? Amer ya Anda ini. Jangan-jangan ini komunitas jadi komunitas suka nonton stand up kayaknya. Bukan komunitas pelaku stand up, jangan-jangan ini. Gini. Ada banyak komunitas stand up yang bubar karena mereka lahir di tengah-tengah ledakan tren stand up comedy di sekitar tahun 2011, 12, 13. Sehingga ada banyak orang yang dia pikir dia pengen jadi stand up comedian. Ternyata setelah jalanin lama, ternyata enggak. Dan nggak apa-apa juga. Gue selalu bilang, dan ini di YouTube Radit pernah dibahas sama gue, Ernest dan segala macam. Gue beda pendapat dengan yang lain. Gue tuh tipe yang kalau sebuah komunitas pengen bubar, ya udah bubar aja nggak apa-apa. Kalau pengen bangkit ya bangkit lagi. Semua ngapain sebuah komunitas dibiarkan hidup kalau misalkan ya gitu sekarat, hidup segan mati nggak mau. Nah, tapi kalau misalnya ada komunitas yang mau masih tetap hidup komunitasnya, mau ini tetap bertahan, mau tetap menjadi stand up comedian, tapi nggak mau nulis, itu kayak dia lapar tapi nggak mau makan, ngerti nggak lu? Ngerti nggak? Ngerti gue? Kayak pengen jadian nama cewek yang dia cintai, tapi nggak mau usaha gitu. Ini tuh nggak nyambung gitu. Kok lu bisa bilang pengen jadi stand up comedian tapi lu nggak mau nulis ketika lu tahu 95% stand up comedian di Indonesia nulis. Dan nulis beda-beda, ya. Chris Rock nyebut dirinya nulis, padahal dia nggak nulis kayak gini. Dia bilang I write mentally. Jadi dia naik ke atas panggung, bawa pointers, kemudian dia bilang dia nulis di atas panggung. Di panggung dia cari kata-kata yang tepat, terus aja berulang-ulang. Tapi dia dan Dave Chappelle jadinya open mic-nya lama. Legendaris banget tuh Dave Chappelle naik ke atas panggung, turun 3 jam, 4 jam. Iya. Kalau lu subscribe YouTube channelnya Andrew Schulz, salah satu YouTuber atau salah satu stand up comedian yang YouTube-nya tuh gua perhatiin sekali. Andrew Schulz tuh zaman-zaman dia masih, jadi kalau di Amerika Serikat kalau lu baru stand up, ibaratnya bukan komunitas sih, tapi kayaknya anak komunitas baru, lu disuruh bagi-bagi flyers. Ada open mic di sini, ada open mic gitu. Nah, si Andrew Schulz tuh masih zaman-zaman begitu. Tiba-tiba dia lagi begitu, dia ngeliat Dave Chappelle masuk. Hah, Dave Chappelle masuk. Terus semua orang pada masuk. Dave Chappelle masuk jam 11, keluar jam 4. Karena dia nulisnya kayak gitu. Dia datang, duduk lama, dan banyak heningnya. Tapi penonton nggak bermasalah karena itu Dave Chappelle gitu. Banyak nggak kenanya, tapi yang pun Dave Chappelle, dan nggak ada yang mau pergi. Pacar-pacarnya udah pada ngantuk, yang cowoknya, Dave Chappelle nih, gue lagi ngeliat dia berproses gitu. Tapi dia dan Chris Rock dan Ricky Gervais itu tipe orang yang nulisnya tuh di atas panggung. Tapi nulis artinya ada proses berusahanya gitu. Ketika dia nyoba, dia hafalin, dia catat pointersnya, dia kasih. Jadi bukan nulis verbatim kayak Seinfeld. Kalau gue kayak Seinfeld nulis verbatim. Tapi kalau Ricky Gervais, Chris Rock sama Dave Chappelle tuh diinget, ditulis pointernya, terus dia inget kalau ini gue ngomongnya gini, kalau ini ngomongnya, terus dia ulang-ulang gitu. Tapi kalau mau jadi stand up comedian nggak mau nulis, artinya nggak mau konsep, nggak mau nyoba, tuh aneh. Bahkan ada stand up comedian nggak lucu, nggak mau ngebom, tuh aneh menurut gue. Nggak mungkin. Itu kayak jadi petinju nggak minta ditonjok. Ya nggak usah jadi petinju bangsat. Kalau lu cuma pengen mukulin orang doang tapi nggak mau jadi sasaran pukulan orang, ya udah ikut tawuran aja. Jadi lagi rame, blepak terus kabur gitu. Tapi kalau petinju adalah pilihan karir lu, dia pasti kena tonjok lah. Nggak mungkin kan, sejago-jagonya orang kan nggak mungkin nggak kena tonjok kan. Nah masa jadi stand up comedian
Ngebom membuat lu gentar? Masa ngebom membuat lu gentar? Harusnya saking sukanya stand up comedy, ngebom itu lucu di mata lu. Itu yang terjadi sama gua. Di mata komika lainnya. Iya. Di mata gua ngebom itu lucu loh. Tahu nggak kemarin? Udah gua nggak enak juga naruh di YouTube. Kemarin tuh gua bisa ngelakuin kesalahan terekstrim yang bisa gua lakuin di atas panggung. Jobnya sebenarnya pembicara, tapi gua stand up sebenarnya nyolong beat. Sebuah produsen mobil A, gua nyebut merek mobil B. Mati pucet gua, bibir gua kering langsung. Di atas panggung gue bilang, ya Allah salah nyebut. Terus gue berusaha untuk mengatasi keadaan dan mencoba memperbaiki lagi. Tapi gue, itu aja lucu buat gue. Terus gue bisa ceritain ini ke lu. Besoknya gue, kayaknya gue manggung di mana udah gue ceritain tuh kejadian itu. Jadi kalau ada stand up comedian yang bilang dia pengen jadi stand up comedian tapi nggak mau nulis, sebenarnya dipertanyakan, jangan-jangan lu bukan mau jadi stand up comedian, kayaknya lu mau terkenal deh. Dan kalau emang terkenal yang lu cari, bisa dan tidak dilarang. Tapi bukan stand up, karena stand up butuh lu nulis. Kalau lu pengen terkenal tapi nggak stand up, mungkin jalan lu adalah jalan yang lain, YouTube misalnya, di mana lu bisa. YouTube pun mengkonsep butuh disiplin untuk jadi YouTuber. Gue tahu karena gue ngelis materi setiap hari. Gue tahu butuh disiplin untuk jadi YouTuber. Ini bentuk disiplin gue salah satunya. Gue kan bisa aja nongkrong di sebuah kafe tidur gitu kan. Tapi kan saya butuh konten. Nah, jadi gue sulit untuk menjelaskan ini. Gue aja nulis setiap hari. Gue mau ngomong apa sih? Gue kurang mau nyontohin gimana coba. Siapa di sini yang karirnya levelnya udah kayak gue? Tidak. Udah di Komika Mania Market. Pecah lo waktu itu ya? Di menit terakhir aja bang, setengah terakhir. Iya nggak apa-apa. Kadang-kadang tau nggak di Komika Mania Market tuh orang nggak kena bukan karena dia nggak solid, tapi karena dia terintimidasi penonton. Kadang-kadang penonton, maksudnya stand up comedian yang disuruh Komika Mania Market pas ngeliat orang kaya tuh megang-megang wine tuh goyang dia. Iya kan? Dia harus lebih berani dari maksudnya lu harus ngedikte penontonnya yang harus nurut sama lu, bukan lu takut sama penonton. Tapi lama-lama tenang juga dan dia bisa. Nah tapi gini poin gue, di sini siapa sih yang udah di level kayak gue? Nggak ada kan? Lo kalau gue aja nulis setiap hari, alasan lu apa nyet? Lu bilang lu pengen sama suksesnya sama gue, tapi lu bahkan nggak mau kerja keras kayak gue, udah gila kali lu semua. YouTube yang nonton YouTube ini pasti akan bilang gue sombong. Tapi gue pengen bilang sama lu, ini bener. Masa lu pengen jago basket kayak Kobe Bryant, tapi lu cuma mau latihan sebulan 2 kali? Aneh sekali. Pemain-pemain NBA lain, tahu nggak waktu Kobe Bryant meninggal? Kan semua orang sedih ya, terus semua legenda-legenda Kobe itu muncul tuh ke permukaan, cerita-cerita gue pernah waktu itu ngeliat Kobe dan segala macam. Nyaris semuanya cerita bagaimana setiap kali mereka datang latihan, Kobe udah di situ keringetan. Nyaris semuanya yang pernah main sama Kobe cerita ketika mereka pulang, habis selesai latihan, mereka di shower segala macam, mereka mau ke mobil, Kobe masih di situ. Jadi kan masuk akal kenapa Kobe Bryant kayak gitu kan? Karena dia kerja keras. Kenapa yang lain gak kayak gitu? Karena mereka gak bersedia kerja keras kayak Kobe. Nah jadi, kalau gue, abang elu nih, nulis materi setiap hari, gimana caranya lu mau jadi stand up comedian sih kalau lu gak nulis materi? Udah bingung gue. Nah tapi kalau misalkan emang bukan stand up comedy pilihan karir lu, gue juga gak apa-apa. Ini yang gue bilang adalah kalau emang pilihan karir lu stand up. Kalau enggak ya gak apa-apa juga. Ada banyak pilihan lain, bisa jadi podcaster, bisa jadi YouTuber, lu bisa lawak grup, itu pun mesti nulis menurut gue. Tapi kalau stand up comedy adalah pilihan karir lu, nulis apapun bentuknya, konsep adalah krusial. Ngelatih setiap hari. Usul, kalau emang open mic lu sepi, latihan di tongkrongan lu. Dan, ini juga nih goblok-goblok nih anak komunitas, nongkrong jangan sama anak komunitas doang, punyalah pertemanan yang luas bangsat. Masa lu cuma berteman sama lu aja? Cari tongkrongan lain, teman kampus, teman apa gitu. Sehingga lu punya teman lain untuk lu tes dalam tongkrongannya, lu lempar joknya. Tapi jangan yang, gue punya jok ya, jangan kayak gitu. Colong aja, tiba-tiba lucu, ya udah lu simpen. Bang, kalau masalah yang tadi bang, jadi masalah juga bang. Ya, misalnya kita di tongkrongan lain. Itu
Itu gampang kali Pak lucunya Bang. Gampang kali. Iya. Pas sudah masuk ke komunitas lagi, jadi nggak ada apa-apanya. Nah, ini statusnya kebalikan. Tapi yang paling penting kan reaksi penonton umum kan? Iya sih. Ya iya. Udah. Lah, berarti kalau lu berhasil bawa penonton umum ke open mic lu, berarti harusnya lu berarakan pecahnya. Harusnya. Tapi nggak terjadi. Berarti kemungkinannya ini komunitas introvert. Oh, iya. Mungkin. Karena kalau lu benar, mungkin nih bukan cuma gua ngomong bukan cuma dia ya, harusnya yang lain juga. Tapi kalau dia benar, kalau ternyata di luar tongkrongan komunitas, lu setiap kali nyolong beat lu pecah, berarti lu lucu. Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya supaya semua orang tahu lu lucu? A, cross komunitas kerjasamanya. B, YouTube lu. Nggak ada yang tahu lu lucu kalau lu nggak ngasih tahu dunia lu lucu. Kalau gua lagi tour, bahkan tur dunia ke luar negeri, yang diminta sama orang-orang dari kota-kota tersebut selalu komedian-komedian yang mereka udah lihat di YouTube. Selalu. Kayak gue sering banget ngelempar nama Adriano Colby. Dulu ya, kalau sekarang Adriano udah terkenal karena dia udah punya podcast. Tapi dulu waktu tahun 2014, 2015 zamannya gue world tour pertama kali, semua kota tuh nanya siapa lagi stand up comedian yang menurut Bang Panji harus ke kota kami. Gue selalu bilang Adri. Adri tuh marketnya lu pada banget. Tapi mereka nanya Adriano siapa Bang, ada di YouTube nggak? Susah. Gitu.